Baik, manometer diferensial dengan kemiringan itu sebetulnya prinsipnya sama saja, ya. Prinsipnya sama saja dengan manometer diferensial yang sudah kita bahas. Hanya saja di sini ada pipa yang miring, ya. Ada pipa yang miring, ya, dengan kemiringan theta ini, ya. Kemiringan theta, ya. Nah, kalau ini ada dua pipa, ya, pipa A, kemudian pipa B, ya. Kemudian di sini ada PA, ya, tekanannya A, di sini tekanannya B, ya. Kemudian di sini ada rho A misalkan, ya, rho A atau rho 1 lah, rho 1. Ya, rho 1. Kemudian manometernya ini memiliki rho 2, ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada rho 3. Ya. Karena ada beda tekanan, maka fluida manometer ini bergeser ke kanan, ya. Permukaan yang di sebelah kiri, ini permukaan di sebelah kiri lebih rendah daripada yang di sebelah kanan, ya. Jadi yang sebelah kiri lebih rendah dari yang di sebelah kanan. Itu permukaan fluida manometernya. Kemudian diukur H1, ya, diukur H1, ini H1. H1. Kemudian ada H2, H3, nih. Ini H3. Nah, kalau kita membahas manometer yang biasa tanpa kemiringan, maka pada permukaan manometer yang lebih rendah, ini jika ditarik garis ke sana, maka ini adalah garis kesetimbangan tekanannya, ya. Jadi di sini ada X, di sini X aksen misalkan. Nah, kalau jarak ini adalah L, ya, jarak itu adalah L ini, ya. Ini jaraknya L, nah, L, ya. L, maka ketinggian dari garis kesetimbangan ke permukaan sebelah kanan, nah ini adalah H2, kan gitu, ya. Jadi H itu posisinya tegak, ya, posisinya tegak bukan miring. Nah, kalau ini diketahui L, ini diketahui sudutnya theta, maka ya begini kan, itu bentuknya. Nah, ini theta, ini L, ini H2, ya. Bentuknya jadi seperti itu. Bentuknya segitiga, siku, siku. Sehingga H2 kalau seperti ini bisa dihitung sama dengan L sin theta, ya. Jadi besar L2 itu sama dengan besar H2 itu sama dengan L sin theta. Di mana L adalah panjang nih. Panjang dari kolom fluida manometer dalam apa? Tabung yang miring, yaitu L. Nah, gitu. Tapi hanya tetap tegak posisinya, ya, hanya tegak. Nah, sehingga kalau seperti itu, perbedaan tekanan antara A dan B, PA min PB, ya sama seperti yang sudah kita bahas, ya. PA min PB itu sama dengan apa? Rho 2 GH2 ditambah Rho 3 GH3 dikurangi Rho 1 GH1. Jadi kalau bentuk atau gambar dari manometer miringnya seperti ini, maka rumusnya sama seperti ini, ya, sama seperti yang sudah kita bahas.
PA min PB sama dengan rho 2 G H2 ditambah rho 3 G H3 dikurangi rho 1 G H1. Gitu ya. Jadi sama seperti yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Dengan persyaratan di sini H2 itu sama dengan L sin theta. Itu jika yang diketahui adalah panjang fluida manometer di dalam bidang miring. Ya. Nih. Jadi rumusnya sama saja ini. Nah, rumusnya sama saja. Rumus ini berasal dari mana ya? Berasal dari kemarin ada PA plus rho 1 GH1 sama dengan PB ya, plus rho 2 GH2 ditambah rho 3 GH3. Nah, ini kalau diselesaikan PA min PB ya. PB-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif. Ini pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga diperoleh ini. Itu ya. Nah, itu rumus dasar untuk penyelesaian manometer diferensial dengan kemiringan. Gambarnya seperti ini. Jika gambarnya seperti ini. Karena gambarnya bisa jadi tidak seperti itu kan. Gambarnya bisa jadi yang misalkan gini. Ini yang lebih tinggi. Ini bisa jadi kan. Bisa jadi lebih tinggi gitu. Kalau seperti ini ya beda lagi nanti. Ya, gitu. Jadi kalau gambarnya seperti ini rumusnya itu. Yang jelas tekanan pada kiri sama dengan tekanan di kanan. Ya, sama PX sama dengan PX aksen. Gitu ya. PX sama dengan PX aksen. Ya. Tuh. Jadi itu ya rumusnya. Saya kira minggu kemarin sudah kita singgung sedikit ini ya. Sudah kita singgung sedikit. Hanya contohnya yang belum ya contohnya. Jadi rumusnya seperti itu rumus dasarnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh ya, ke contohnya. Ini contoh misalkan ya, saya gambarkan. Ini contohnya misalkan ini ya. Ini ada dua pipa yang sama tinggi, ya, yang posisinya sama. Nah, begini. Ini ada A, ini ada B, ya. Kemudian ini saya gambarkan aja begitu ya. Ini ada fluida manometernya, ya. Ini misalkan 30 cm, ya. Kemudian ini 10 cm. Kemudian panjang itu misalkan 30 cm. Sudutnya ini 30 derajat. Ya. Di sini ada air. Di sini juga air. Kemudian di sini Hg. Ya. Rho-nya 13.600. Nah. Hitung PA min PB. Ya. PA min PB. Ya. Ya. Jadi PA min PB. Ya. PA min PB. Jadi kalau ada seperti ini, rumus yang kita gunakan, ya bentuknya seperti ini, ya sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah rho 1, ya. Ini rho 2,
sana rho 3 ya. Jadi kalau seperti itu diketahui rho satunya adalah air 1000 kg per meter kubik. Rho 2-nya adalah Hg 13.600 kg per meter kubik. Kemudian rho 3 air juga 1000 kg per meter kubik ya. Kemudian H1 itu adalah ketinggian yang diukur dari permukaan nih yang lebih rendah ya ke pusat sana ya, ke pusat pipa. Nah, ini adalah H1. Nah, kemudian H2 itu adalah dari titik kesetimbangan ke sana ya. Tingginya adalah nih. Ya. Nah, ini H2. Ya, kemudian ini adalah H3. H3, ini H2 ya. Sehingga kalau seperti itu kita peroleh H1-nya adalah 30 cm. 30 cm ya, atau 0,3 meter ya, 0,3 meter. Kemudian H3-nya 10 cm itu sama dengan 0,1 meter. H2 itu adalah L sin 30 derajat. L-nya 30 sin 30 setengah. Hasilnya adalah 15 cm atau 0,15 meter. Nah, jadi kita sudah mendapatkan ada P1, rho 1, rho 2, rho 3, H1, H3, dan H2. Nah, semuanya sudah kita dapatkan. Kita masukkan persamaan. Ya. PA min PB, kalau melihat gambarnya seperti itu, ya, gambarnya seperti ini, maka yang di sebelah kiri, itu yang air, ya, rho 1. Kemudian yang di sebelah kanan, ini ada air dan fluida manometer. Sehingga PA min PB, kalau kita tuliskan ya sama dengan rho 2GH2 ditambah rho 3GH3 dikurangi rho 1GH1. Ya. Ini H2-nya diambilkan dari sini. Nah, H2 sama dengan L sin 30, besarnya adalah 0,15. Ya. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya, rho 2-nya 13.600, G-nya 9,81, ya. H2-nya 0,15 ditambah rho 3 1000 ya, air 9,81 kali H3 0,1 dikurangi rho 1 1000 kali 9,81 kali H1-nya 0,3. Nah, itu ya. Penyelesaiannya sebetulnya sama seperti penyelesaian manometer diferensial yang kita bahas minggu lalu. Ya, sama. Ya. Ini kalau kita hitung, ya,
Hasilnya adalah 13.600 kali 9,81 kali 0,15. Hasilnya adalah yang ini ya. Yang ini 20 12,4 ya. Ditambah yang ini 1000 kali 9,81 kali 0,1. Hasilnya adalah 981. Kemudian dikurangi pakai ini. Nih 1000 kali 9,81 kali 0,3 dikurangi 2,943. Hasilnya adalah berapa hasilnya? 18.050,4 Pascal. Ya. Jadi hasilnya adalah 18.050,4 Pascal. Ya. Tuh. Jadi caranya sama seperti cara-cara yang kita gunakan untuk membahas manometer diferensial biasa. Ya. Sama. Sudah ya? Kita lanjutkan lagi. Atau ada yang ditanyakan terkait dengan penyelesaiannya? Ya. Mana H230? Mana yang H230? H2-nya ini. Di gambar ini. L itu ini. Kan miring itu. Makanya jangan telat. Biar ngerti. Ya. H itu dihitung tegak lurus. Ya. H itu dihitung tegak lurus. Semuanya dihitung tegak. L itu yang miring. Ya. L itu yang miring. 30 ini L-nya ini. Ya. H dihitung tegak.
L dihitung miring. L itu diukur yang miring. Ya. Nah, ya. Tadi kan ada gambar segitiga tadi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada contoh lagi. Saya tuliskan. Ini ada Nah, tuh. Jadi ada dua pipa, ya, dua pipa yang posisinya satu level. Ya, jadi ini posisinya satu level, posisinya satu level. Ya. Kemudian pipa A berjarak 100 dari ini. Ya. Kemudian tinggi ini 80. Kemudian dari sini ke sini 70. Ya, 70. Di pipa A mengalir air. Di pipa B mengalir oil SG-nya ini. Kemudian di manometer ada fluida dengan SG 13,6. Yang pertama, hitunglah PA min PB. Berapa ini PA min PB-nya? Berapa dihitung? Ya. Kemudian setelah ini dihitung, jika diketahui PB-nya 20 kPa, jadi jika PB-nya 20 kPa, berapa PA-nya? Nah, silahkan dihitung. Ya. Rendah waktunya ya 15-20 menit lah. Atau kalau bisa kurang dari itu. Ya. Silakan dikerjakan. Ya. Atau ada pertanyaan?
Jadi ditulis dulu apa saja yang diketahui dari gambar tersebut, ya. Row 1, row 2, row 3, ya. H1, H2, H3, baru dimasukkan ke persamaan. Baik, kita bahas bersama. Jadi sebelum kita kerjakan, kita tentukan dulu, ya. Di situ kita tentukan ada row 1, ya. Row 2, row 1, row 2, kemudian row 3. Jadi sama setiap. Nah, row satunya berapa? 1000. Terus 13.600. Terus sebagai Jeffrey ya? Jeffrey sama apa? Zikri ya. Terus setelah itu H1 80 0,8. Terus H2 H2 berapa? Dari mana 35? Jeffrey, piro? Kok 0,35. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya? Wisnu. Wisnu piro? Dari mana 50? Ya. Ya. Ini sebagai garis kesetimbangan, ya. Kalau ini 100, ini 80, maka ini 20. Kalau ini 70, ini 20, maka H2-nya 50. Nah, harus teliti gitu. Ya, harus teliti melihat gitu. Kan gambar sudah diajari ya, garis gitu ya. Nah, jadi Jeffrey berarti salah kamu tadi ya. Harus hati-hati gitu. Ya, Zikri juga gitu. Hati-hati. Ya, harus teliti ya. 0,5. H3 H3 30 cm 0, nah, jadi yang diketahui itu wis ya, kalau kita sudah mendapatkan yang diketahui ini, tinggal dimasukkan aja ya, PA min PB, ya, PA min PB. Itu ya. Jadi yang diketahui row 1, row 2, row 3, H1, H2, H3. Baik. Kita lanjutkan ya. Ini kamu foto aja, jangan ditulis. Kalau ditulis habis nanti waktunya. Yes.
Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Ayo, Wisnu, punyamu nu. Kamu baca, saya yang nulis. Setelah diketahui semua tadi, punyamu tulisannya apa? PA min PB sama dengan BH2 plus H3 terus kali 0,5 terus 0,3 terus dikurangi kali 0,8. Nah, yang pertama hasilnya ini 2.501,55 dikurangi 848. Hasilnya PA min PB sama dengan pas, koma 61.361. Wis. Koma Pascal, ya Pascal satuannya. Kalau P yang diketahui tadi berapa apa? PA ya. Kalau PB-nya 20.000 ya atau 20 kPa ya. Maka PA-nya sama dengan ya ini ditambah ini ya. 61.361,55 ditambah 20.000 sama dengan 81.361, gini Pascal atau 81, kPa. Nah, gitu ya. Jadi itu penyelesaiannya untuk contoh yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke ini nanti ada tugas ya. Tugas Anda kerjakan nanti dikumpulkan seperti biasa. Jadi ini saya gambarkan dulu. Ini yang bersama seperti yang tadi.
Nah, itu ini udara. Ini kemudian di sini ada alat ukur tekanan. Di sini ada ini. Dan ini ada air ya. Ini 80 cm. Jika diketahui ini SG-nya 1 ya. SG-nya 1, kemudian rho udara 1,293. Jika diketahui ya, PA ya, P di sini ya, ini PA. PA-nya 2 ATN. Ya. Hitung PB berapa ya. Kemudian PC berapa ya. Jadi untuk menghitung PB ini digunakan rumus manometer ya, diferensial. Kemudian untuk menghitung PC digunakan rumus hidrostatis biasa ya. Hidrostatis biasa, tekanan di dalam fluida pada kedalaman 80 cm jika di atasnya ada tekanan PB ya. Tuh. Ini jarak-jaraknya udah jelas ya, ada 100 ini, kemudian ini ke sana 70, ini 30 ya. Silahkan diselesaikan. Jika sudah selesai nanti silahkan dikirim ke email ya, via email. Itu ya.